kenyataannya ya, orang hipertensi itu gejalanya kebanyakan tidak ada. Kalau orang bilang gejalanya tuh sakit kepala, tengkuk, leher gitu ya, tapi itu ternyata Halo sahabat Hermina, kembali lagi bertemu dalam acara Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi bersama dengan Hermina. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Dr. Yohana Rasita, dan hari ini kita bersama dengan Dr. Abdali, spesialis penyakit dalam. Bagaimana kabarnya, Dok? alhamdulillah baik. Iya, mungkin sahabat Hermina udah banyak yang tahu ya, udah sering juga berobat ke beliau. Dokter, boleh dong diperkenalkan, dokter? Oke, saya Dr. Abdali, saya dokter spesialis penyakit dalam. Saya praktek di Rumah Sakit Hermina Podomoro hari Selasa dan hari Kamis. Kalau hari Selasa dari jam 2 sampai jam 6, kalau Kamis itu dari jam 3 sampai jam 7. Oke, Dok. Terima kasih ya, Dok. Sibuk banget tapi masih mau meluangkan waktunya untuk mengikuti podcast kita hari ini. Oke, topik kita hari ini kita akan membahas mengenai jangan tunggu stroke, atasi hipertensi sejak dini dengan tips berikut. Jadi, dokter, boleh dong diceritain apa sih sebenarnya tanda awal hipertensi yang sering diabaikan oleh kita sebagai masyarakat? Ya, malah sebetulnya pertanyaannya lebih ke arah bagaimana sih kita mengenali kan ya, mengenali tensi kita tuh tinggi atau tidak, apakah kita hipertensi atau enggak. Karena kenyataannya ya, orang hipertensi itu gejalanya kebanyakan tidak ada. Kalau orang bilang gejalanya tuh sakit kepala, tengkuk, leher gitu ya, tapi itu ternyata bukan karena itu, bukan karena hipertensinya ya. Jadi hipertensi itu malah kita sebutnya silent killer, karena dia tidak bergejala tapi tiba-tiba mematikan, karena kan berlangsung bertahun-tahun. Nah, mulai ada gejala kalau sudah ada komplikasi. Ya, kita sebut komplikasi. Nah, komplikasi tergantung di mana. Kalau di otak, kita sebutnya kan stroke penyakitnya. Ya, itu bisa bervariasi mulai dari kelemahan tubuh satu sisi, bisa mulai pingsan, bisa dalam keadaan muntah-muntah hebat, sakit kepala terus, itu juga bisa. Atau kalau misalkan komplikasi yang agak bahaya ini di jantung, ya kan? Jadi kalau jantung kena pembuluh darahnya, koronernya itu sempit, maka pasien tersebut biasanya mengalami keluhan nyeri dada. Nah, disitulah muncul gejala-gejalanya. Ya, jadi kalau di awal-awal malah sebenarnya tidak ada gejala. Jadi kalau kita tidak aware gitu ya, kita tidak mau mengecek tekanan darah kita bahkan kita tidak tahu bahwa kita menderita hipertensi. Oke, dok. Tadi dokter juga udah pernah sebut ya, ada yang dinamakan hipertensi itu sebagai silent killer. Jadi sebenarnya tuh pas awalnya dia nggak ada gejalanya, dan dia akan muncul gejala ketika sudah komplikasi. Jadi besar banget ya, dok, resikonya kalau kita tidak mengetahui sejak dini. Kemudian, dok, faktor gaya hidup apa aja sih, dok, yang paling berpengaruh untuk timbul hipertensi itu? Ya, hipertensi itu sendiri kan adalah kombinasi dari genetik, ya, lingkungan dan sosial. Ya, jadi kalau genetik itu biasanya ada riwayat keluarga, bapak, ibu, kakek, nenek ya yang menderita hipertensi, dan itu merupakan faktor resiko yang sifatnya tidak bisa diubah ya, karena memang sudah bawaan ya dari keluarganya. Tapi yang bisa diubah ini yang menjadi target kita nih, untuk kita galakan lagi perilaku yang hidup sehat gitu ya, supaya hipertensi itu tidak muncul ya, atau kalaupun muncul tidak di usia muda gitu. Nah, kalau faktor resiko apa yang bisa kita lihat sebagai pemicu hipertensi pada usia muda terutama ya, itu karena memang gaya hidupnya yang tidak sehat, makanan ya, fast food, tinggi lemak, tinggi gula, kurangnya aktivitas fisik ya, nggak pernah bergerak, tidak pernah olahraga, kerjaan hanya duduk tidur, main game, main HP, tiktokan gitu ya. Jadi memang kurang aktivitas fisik, diet yang tidak seimbang, malah tinggi lemak, tinggi gula, ya, juga merokok itu sendiri ya, merokok juga faktor risiko untuk hipertensi, obesitas, ya, jadi berat badan berlebih itu juga faktor risiko hipertensi, konsumsi alkohol yang berlebihan juga merupakan faktor risiko hipertensi. Jadi itu yang bisa kita ubah. Jadi perilaku hidup sehat, istirahat juga penting gitu ya. Istirahat yang orang yang suka begadang, tidurnya cuma 3 jam gitu ya. Nah, itu merupakan faktor resiko juga tuh untuk terjadinya hipertensi.
Tadi dokter udah jelas banget ngasih tahu bahwa pola makan itu sangat berpengaruh dalam mengendalikan tekanan darah. Ada nggak sih dok makanan yang benar-benar kita tuh harus hindarin gitu untuk biar nggak hipertensi? Gitu? Ya, jadi kita sebutnya DASH ya, Dietary Approach to Stop Hypertension. Itu terdiri dari diet rendah lemak. Ya, jadi penting kita untuk mengurangi lemak, terutama lemak jenuh. Ya, nah itu biasanya ada di apa? Di daging yang ada lemaknya, tetelan, jeroan, ayam dengan kulitnya. Jadi kulitnya sebetulnya bukan ayamnya ya, kulitnya yang beresiko tinggi lemak, susu tinggi lemak, ya, terus juga mentega, ya, terus juga minuman-minuman hati-hati sekarang sudah mulai dicampur gula dan creamer gitu ya cream cheese. Nah itu kan juga tentu lemaknya tinggi, natriumnya juga garamnya tinggi, sama tinggi garam ya. Jadi kalau tinggi garam itu nggak bagus ya, tinggi lemak, tinggi garam tuh nggak bagus. Tinggi garam tuh biasanya ada di keripik gitu ya, makanan kemasan, terus juga ikan asin, keju. Nah itu kan tentu natriumnya cukup banyak. Nah jadi memang harus dibatasi. Terus juga yang harus ditingkatkan malah adalah serat. Ya, kalau kita harus menurunkan lemak dan garam, kita juga harus meningkatkan serat. Ya, serat itu dari sayur buah harus 3-5 porsi per hari. Nah, itu PR banget. Kadang ada yang makan buah cuma sekali sehari, ada yang nggak makan sama sekali, gitu ya. Itu juga satu lagi gula. Ya, gula, kalau misalkan tinggi gula beresiko diabetes, tentu ujung-ujungnya nanti bisa ke hipertensi juga. Singkatnya tuh GGL ya, garam, gula, lemak. GGL ya, GGL. Garam itu 1 sendok teh per hari maksimal. Kalau gula itu 4 sendok makan per hari. Kalau lemak atau minyak itu 5 sendok makan. Nah, itu batas maksimal dalam 1 hari. Garam, gula, lemak harus dibatasin. Terus juga serat harus ditingkatkan. Gitu. Itu mungkinnya sulit ya dok ya, mengingat sekarang kita banyak banget era pesan makanan online, jadi kita nggak bisa terkontrol kadang-kadang kandungan fast food itu gula garamnya. Baik dok, terus dok kalau nih misalkan orang tua kita ada yang sudah mulai hipertensi dan mereka hanya minum obat, seberapa sih dok pentingnya minum obat saja dibandingkan mereka kan kadang-kadang merasa, oh aku udah minum obat nih, nggak usah lah pola hidupnya terlalu dijaga, toh obatnya udah ngebantu. Nah, menurut dokter seberapa penting gaya hidup itu dibandingkan hanya mengandalkan obat saja? Ya, gaya hidup adalah pilar utama sebetulnya ya sebelum kita memulai dengan terapi ya, obat-obatan tentunya. Jadi ya tadi gaya hidup dari makanan, terus juga olahraga ya, terus juga istirahat yang cukup itu harus selalu dilakukan ya. Nanti jika memang tensinya belum terkontrol atau terlalu tinggi, maka disitulah peranan obat untuk menurunkan. Jadi tidak melulu harus pakai obat, terutama untuk yang baru-baru kedeteksi nih ya, kecuali dia sudah lama, sudah ada komplikasi gitu yang muncul, tensinya tinggi, ya itu harus diturunkan. Nah tentu itu nanti akan di-screening oleh dokter apakah pasien tersebut sudah mengalami komplikasi atau tidak ya. Kadang kalau baru saja tensinya tinggi di awal-awal belum muncul tuh komplikasi. Biasanya kalau hitungan sudah tahunan baru muncul kedeteksi. Contoh di mata udah mulai rabun, ya tadi jantung sudah mulai ada penyempitan koroner, ya terus juga di ginjal. Nah ginjal juga tuh kadang suka tidak disadari bahwa penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal itu penyebab nomor 1 sebenarnya di Indonesia adalah hipertensi penyebabnya. Jadi kalau kita tidak mengontrol tekanan darah, maka kerusakan ginjal itu akan terus terjadi dan dia tidak sadar bahwa ujung-ujung sudah gagal ginjal. Dok, aku mau titip satu pertanyaan yang sering pasien tuh juga nanya-nanya. Apakah betul dok kalau penggunaan obat hipertensi secara terus-menerus itu bisa membuat rusak ginjal? Seberapa efeknya dibandingkan tidak minum obat? Gitu? Ya, itu pertanyaan yang sebetulnya di pikiran para pasien. Jadi mereka takut sekali untuk meminum obat. Yang perlu diketahui bahwa kerusakan ginjal itu disebabkan karena hipertensinya, bukan karena obat hipertensinya. Ya, itu harus digaris bawahi. Jadi kerusakan ginjal karena hipertensi, bukan karena obat hipertensi. Jadi jangan takut untuk terus mengkonsumsi obat hipertensi. Tujuannya untuk mengontrol tekanan darah agar tidak tinggi. Kalau tidak tinggi, otomatis kerusakan ginjalnya juga tidak berlangsung terus-menerus. Gitu. Oke dokter, terus dok, ini untuk terakhir nih, tips praktis apa yang dokter bisa bagikan agar sahabat Hermina bisa mulai mencegah atau mengendalikan hipertensi sejak sekarang sebelum terlambat? Tips praktis kita sebutnya cerdik, ya C itu cek kesehatan berkala.
Jadi harus cek kesehatan, terutama yang beresiko tinggi. Oh, bapak ibu saya ada yang hipertensi. Oh, berarti saya harus cek nih tensi, harus ada. Oh, saya obesitas. Saya berat badannya berlebih, saya harus cek nih. Oh, saya ada diabetes, berarti saya harus cek. Nah, itu cek apa? Pertama, cek tekanan darah tentunya, cek denyut nadinya apakah teratur atau tidak, cek berat badan, tinggi badan untuk diukur apakah dia berlebih atau tidak, ya. Terus juga untuk pengukuran labnya, ya, tentu bisa kita periksa kolesterol, kadar gula, ya. Enyahkan asap rokok. Jadi yang merokok stop. Banyak sekarang terapi-terapi pengganti nikotin ya untuk mencoba untuk stop rokok. Tapi prinsipnya itu bisa kalau kita punya niat. Buktinya kalau kita lagi puasa tidak off rokok pun bisa, gitu kan? Apalagi kalau lebih dari 1 bulan harusnya bisa. Yang ketiga itu ada R-nya, rajin aktivitas fisik ya. Tadi saya sudah bilang kita harus gerak ya. Olahraga bisa jogging, bisa ikut senam ya, bisa sepeda, bisa berenang, bisa ikut kelas ya, banyak macam varian, dan itu sebetulnya targetnya 150 menit per minggu. Jadi ya sekitar 3-5 kali per minggu. Ya minimal 30 menit. Ya. Terus juga D-nya diet yang sehat dan seimbang. Tadi saya sudah bilang harus GGL-nya diperhatikan, garam, gula, lemak, ya tinggi serat, sayur, buah harus terus ada ya. Terus juga I-nya istirahatnya cukup. Ya, I-nya istirahatnya cukup minimal 6-7 jam dalam 1 hari. Sama yang terakhir K-nya kelola stres ya. Jadi kalau orang ya setiap hari stressful gitu ya, terus kepalanya bisa pusing, ya itu lama-lama tensinya juga ikutan tinggi ya. Jadi memang stres itu harus dikelola. Bisa meditasi, bisa relaksasi, mungkin bisa konsultasi ke psikolog kalau memang terlalu muncul nervousnya, anxiety-nya, ya maka itu bisa banyak terapi untuk menurunkan stres. Nah itu yang bisa saya sampaikan untuk tips praktisnya. Jangan lupa cerdik. Cerdik ya dok. Terima kasih banyak banget dok. Ini benar-benar informasi yang sangat membantu buat sahabat Hermina semua. Pasti juga banyak yang pendengarnya di sini usianya masih muda yang kayak khawatir mungkin orang tua saya punya hipertensi, saya punya resiko nggak ya? Harus cek. Dan sangat terbantu dengan apa yang dokter jelaskan. Terima kasih banyak dokter. Mudah-mudahan dokter sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih juga. Oke, terima kasih sahabat Hermina. Sampai ketemu lagi di acara observasi. Sampai ketemu lagi.